Hai, halo semuanya, hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading tanpa tema, nanti temanya berdasarkan kartu yang berjatuhan. Sebelum reading, seperti biasa, kalau di channel aku kita akan ritual candle supaya aku bisa mengirim energi healing, energi booster buat kalian semua. Ya, kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Malam ini lilinnya spesial. Aku kemarin dapat kiriman dari teman aku, saffron premium. Jadi aku pakai buat lilin ya. Kalian silakan cari sendiri manfaat saffron itu buat apa. Ini tanaman langka dari Timur Tengah atau dari arah-arah sana lah ya. Oke, kita akan ritual candle dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah dan baru saja mampir di channel aku. Mudah-mudahan di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Paling nggak terhibur lah ya. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga mengucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kemarin ada yang nambah, sehektar nih. Nggak seru kalau sehektar. Oke, aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong jangan dipaksakan, jangan dibaperin ya, karena ini fun reading ya. Ambil sisi baiknya, sisi positifnya aja dan tetap bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin pesan lilinnya Mbak Haikal kolaborasi sama aku yang bikin lilinnya versi witch, dia yang meditasiin secara reiki, secara shaman, reiki sih yang paling kuat ya. Kalian juga bisa klik link di bawah deskripsi, di bawah nomor HP aku ya, itu link langsung terkoneksi ke Tokopedia-nya. Kita cek dulu energi dia dan kamu. Cakep energi kalian, aku suka. Konektor, hubungan antara kamu dengan dia. Ada Ten of Wands, hubungan yang penuh dengan beban, berat. Ada halangan, ada rintangan ya. Walaupun jalan di depannya luas, di depannya panjang atau banyak hal yang bisa dilihat, tapi terhalang oleh sesuatu atau hambatan tersebut ya. Energi dia saat ini ada Page of Wands, ada rencana, ada planning yang sedang ingin dia lakukan. Tinggal masalah bergerak aja. Intentionnya, niatnya sudah kuat saat ini. Kemana sih tindakan yang ingin dia lakukan? Adalah menuju pada satu titik kestabilan dalam hidup dia. Apapun bentuk kestabilan yang dia inginkan, pastinya berbeda-beda ya. Karena di sini dia udah capek nih. Capek konflik batin atau capek berkonflik dengan sesuatu yang dia hadapin selama ini. Jadi kayak udah pengen tenang aja hidupnya. Energi kalian di sini ada The Moon. Kenapa? Kadang-kadang masih menyimpan kesedihan, ya. Kadang-kadang masih suka curhat, ya. Entah curhat kepada teman atau curhat sendirian kepada Tuhan semesta, ya. Masih banyak yang overthinking juga.
Ada energi seperti ingin melakukan suatu pelepasan. Kayak sudah ada pemahaman dalam diri kalian bahwa ada dua pilar walaupun berhadap-hadapan, tapi jika tidak bisa didekatkan atau disatukan, ya berarti memang itu takdir dari semesta. Sehingga ya sudah, memang masing-masing cari jalan sendiri. Ada kesadaran untuk melepaskan energi sesuatu atau seseorang. Sesuatu tuh bisa mungkin pekerjaan, hasil, atau apapun, atau barang. Aku pengen sesuatu, aduh tapi nggak bisa. Atau bisa aja dibeli, tapi kayak kemungkinannya atau pertimbangannya atau halangannya juga ada. Jadi kayak kamu lebih pasrah, ya udahlah kalau memang nggak untuk aku ya sudah gitu. Ya. Kemudian ada the star, ada doa dan pengharapan yang sedang kalian panjatkan ke langit. Ada doa dan pengharapan yang akan terkabulkan juga nih kalau the star. Dan di sini ada beberapa di antara kalian lagi pada naik daun ya, atau pada booming, atau lagi jadi sorotan di lingkungan kalian. Apakah itu di pekerjaan ya, atau di pertemanan, atau kalau yang mungkin ada kaitannya dengan entah ini sosial media, entah TikTok, entah YouTube, mungkin ada situasi lagi booming atau lagi viral nih. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles, lagi ada kenyamanan yang kalian sedang rasakan saat ini. Seperti ada situasi kayak ketika di situasi saat ini jauh sangat berbeda dengan situasi sebelumnya. Kalau kemarin mungkin ya, kamu mungkin punya kenyamanan-kenyamanan, tapi kayaknya rasanya nggak plong dalam menggunakan hal tersebut. Apalagi kalau tentang uang ya. Tapi kali ini aku lihat kayak kamu yang tadinya nggak punya ini sekarang jadi punya ini, yang tadinya nggak bisa punya barang kah atau apa yang menjadi keinginan kalian ya, karena mungkin kemarin banyak hal yang kalian fokuskan pada seseorang yang di sana sehingga kalian agak berhemat, agak beririt-irit ria. Tapi kali ini kayaknya justru ketika kalian sendiri mungkin atau nggak ada dia, kok kayaknya kamu bisa punya ini, bisa punya itu gitu. Oke, kita cek situasi hubungan kalian. Nanti kita lihat dari tarotnya, baru kita tahu temanya apa. Di sini ada obsession. Kemudian ada beauty. Kemudian ada only you. Kemudian ada depth. Hubungannya naik turun ya. Tapi bagus sih kalau aku lihat gejolaknya ini, wow banget antara kamu dengan dia. Kemudian ada peace. Tuh, kamu damai banget sama dia. Energi keseluruhan bottom of the deck di sini ada abandon, tentang left out, walking away, cold ya. Ada hubungan yang sudah flat, datar atau mulai mendingin situasinya atau lagi silent treatment bisa jadi ya. Kemudian ada left out, ada yang udah memang meninggalkan, walk away, ada yang udah mengghosting kalian juga. Hubungan kalian landasannya obsesi, posesif ya. Ada adiksi yang diawali atau dimulai dengan yang namanya ketertarikan secara fisik atau ketertarikan secara seksual chemistry. Kemudian sini ada beauty, tentang charming, tentang graceful, tentang kind heart ya. Kamu memberikan apapun ya. Hubungannya cantik. Cantik, ibaratnya ada transformasi yang harusnya terjadi. Kamu merasakan ada sesuatu yang lembut yang dia berikan terhadap diri kamu. Ya, bahkan di sini kamu juga memberikan hati kamu, memberikan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan kepada dia, pengorbanan-pengorbanan juga. Ya, karena kamu ngerasa bahwa dia itu cuman satu-satunya, only you. Tapi only you aku melihat ini energi dia loh. Ya, only you lagi stalking nih dia, ya. Dan di sini kayak ada attachment atau ada sesuatu yang ingin dia attach lagi terhadap hubungan kalian, ya. Tapi kalau kalian memang ya sudahlah, mungkin kalian ngerasa dalam situasi ya cuman dia saat ini yang baru bisa mengisi ya sesuatu yang mungkin belum kamu dapatkan dari orang lain atau dari mantan-mantan kamu gitu. Jadi kamu kayak merasa dia ini adalah sesuatu yang beda. Kemudian di sini ada depth, tentang awareness, tentang importance, tentang value ya. Kalian berdealing sama seseorang yang masih mengejar value-nya ya, targetnya. Dia kepengen
menjadi seseorang yang mengupgrade diri atau terupgrade, tapi agak kurang baik sih kalau aku lihat, tapi nggak memperdulikan bahwa siapa yang ada di belakang dia atau siapa kamu yang udah ngebantu dia. Jadi kayak dia pengen bersinar sendiri walaupun dia tahu kalau kamu tuh bakal terbakar atau bakal habis. Jadi dia butuh cahaya dari kamu tanpa mempertimbangkan resikonya apa yang ada di dalam diri kamu, ya. Kemudian ada peace, ada kedamaian, ada balance, ada harmoni, friendship. Beberapa ada hubungannya dari lingkungan friendzone, ya, atau dari circle pertemanan. Kamu ngerasa sama dia itu balance, ya. Kamu ngerasakan ada sesuatu yang memang itulah menjadi kayak harapan kamu. Jangan-jangan dia ini adalah the last one-nya aku. Jangan-jangan dia ini bertemu sama aku akan menjadi orang terakhir dalam hidupku. Jadi mungkin dia bukan orang yang pertama, tapi dia mungkin orang yang terakhir. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi kok jadi nyanyi? Seneng banget aku hari ini ya. Aku seneng kalau lihat energinya termasuk positif. Kalau udah negatif-negatif lemes ay. Oke, ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa ini banyak konflik? Kemudian di sini ada Ten of Wands. Wah, komplit keluar. Tadi Ten of Wands, Five of Wands. Masih Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian ada King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Fire sign kuat sekali di sini. Dan ada The Tower. Wah, ada hubungan yang sudah amburadul. Gimana nih bacanya nih? Kok nggak enak banget sih? Bukannya tiap hari emang gak enak ya. Oke, ya. Five of Wands, hubungannya antara kamu sama dia terlalu banyak konflik, ya. Yang akhirnya menciptakan konflik batin buat diri kamu. Apapun bisa dijadikan konflik di sini. Kenapa? Ya kalian melihat ini energi utamanya dia, ya, King of Swords. Kalian berdealing sama seseorang yang keras kepala, ego, semaunya, controlling. Ya. Ada hal-hal pokoknya dia yang mengatur semuanya atau dia yang mengkondisikan. Katakanlah dia lebih dominan daripada kalian. Sehingga lambat laun hubungan ini membuat kalian merasa tertekan, merasa banyak beban, terlalu banyak aturan tadi, ya. Ten of Wands nih dia. Hubungannya di sini ada jeda, ada jarak, ya. Kemudian ada batasan yang dibuat. It means artinya kalau sudah ada batasan yang dibuat, kalian tahu hubungan ini hubungan apa. Ya, kalau hubungan ini pure, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, katakan juga lah tidak ada third party, berarti tidak ada hambatan, kalian bebas, kalian bisa ke sana ke sini bareng atau segala macam. Tapi tidak semua, ya. Ini juga ada tentang hambatan. Yang jelas di sini ada perbedaan antara kamu sama dia. Mungkin bisa jadi tentang perbedaan tadi agama, perbedaan usia, atau perbedaan-perbedaan lainnya, suku, ras, warna kulit, atau good looking nggak good lookingnya. Ya, ada aja pokoknya perbedaan antara kalian mungkin yang membuat salah satunya lebih dominan atau salah satunya lebih minder gitu, ya. Ini yang aku lihat sih kayak apa ya, hubungan yang tidak sehat juga nih. Ada hubungan toksik atau karmic relationship, ya. Banyak yang LDR juga aku lihat, banyak yang bertemunya di sosial media seperti itu. Kemudian di sini apa nih? Nine of Wands tuh. Dia sudah membuat satu batasan atau dia udah ngeblokir kamu mungkin. Tapi energi ngintip-ngintipnya kuat atau stalking, ya. Ada yang mengakhiri hubungan tanpa basa-basi, tanpa kata-kata. Oh, kayaknya kalian berdealing sama seseorang yang pesulap atau suka ngedebus nih. Jadi dia pintar ngilang, terus hilang seperti itu, ya. Ada Tower di sini, ada hubungan yang sudah berakhir. Ini berakhirnya banyak yang pakai pertengkaran, ya. Sepertinya kalian berdealing sama seseorang yang ucapan-ucapannya nggak bisa dikontrol atau nggak bisa disaring atau difilter. Jadi kayak kalau udah marah tuh, kalau udah ngamuk semuanya keluar.
kebun binatang keluar, taman safari keluar, hal-hal yang tidak baik keluar. Terjadi ungkit-mengungkit juga dalam kondisi kalian, entah mengungkit jasa yang sudah diberikan atau pengorbanan yang sudah diberikan, ya. Ada juga yang ucapannya di sini aku lihat walaupun cuma beberapa persen seperti kayak menyudutkan salah satu pihak, apalagi yang berkaitan dengan keluarga dan masa lalunya itu, ya. Jadi kayak itu mungkin yang sampai hari ini nyelekit di hati kamu, ya. Playing victim juga terjadi dalam hubungan ini, ya. Jadi kayak dia itu nggak mau disalahkan. Kalau kamu bertanya dengan intonasi satu, dia akan jawab dengan intonasi dua. Naik lagi ritmenya seperti itu. Jadi kayak sulit untuk mencari kesalahan dia, walaupun kamu tahu dia tuh ada kesalahan. Bahkan udah jelas-jelas ada yang terbongkar di sini. Kayak kamu pingin minta validasi sama dia, tapi dia berbelok-belok-belok, ujung-ujungnya kayak, nah kamu deh yang salah, kamu yang cari gara-gara, kamu yang mulai. Ya udah, makanya aku nggak bisa lagi, nggak seklik lagi sama kamu. Jadi dari apa yang ingin kamu tanyakan itu diputar balikan sama dia supaya akhirnya kamulah penyebabnya hubungan ini retak atau hubungan ini berakhir. Itu I. Kita lanjut ya. Itu konflik kalian di masa lalu tuh. Atau jangan-jangan ada yang baru-baru aja terjadi. Banyak yang baru ini kalau aku lihat sih. Lagi galau-galaunya ya. Kemudian di sini ada King of Coin. Tuh kan kalian berdealing sama seseorang yang materialistis, Virgo, Taurus, Capricorn atau material thing. Karena apa? Fokus utamanya tadi ya, dia pengen jadi orang yang hebat atau penuh dengan berkah dan blessing, walaupun caranya dia nggak peduli mau seperti apa. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kayaknya orang ini nyesel nih. Ada perasaan bersalah kayaknya, ya. Kemudian ada Judgment, tuh kan. Banyak yang hubungannya suami istri atau pasangan rumah tangga yang mungkin saja sedang mediasi, ketok palu, atau lagi proses-proses persidangan juga aku lihat. Kemudian ada The Lovers. Gemini. Kemudian di sini ada Three of Swords, energi kalian. Hubungannya banyak yang situasi third party ya, banyak hubungan cinta segitiga. Tapi Three of Swords ini menggambarkan kekecewaan yang masih kalian rasakan atau masih kalian simpan oleh sikap atau tindakan dia. Ada hal-hal yang mungkin bisa kalian ikhlaskan, bisa kalian lepaskan, tapi no way untuk kalian lupakan. Nggak semudah itu melupakan segala macam itu. Ya. Karena kayak kamu tahu banget sih toksiknya dia itu seperti apa, entah player kah, playing around atau apapun juga, kayak itu nyesek deh di hati kamu. Ya, karena kamu mungkin melandaskan hubungan ini berdasarkan apa yang dia ucapkan di awal. Enggak sayang, aku akan cinta sama kamu sehidup semati. Aku akan setia sama kamu. Begitu banyak kata-kata manis seperti rasa coklat ujung-ujungnya ya. Oke, kita lanjut. Dengan King of Coin ini kalau aku lihat ya, ada satu situasi dalam diri dia mulai menatap kembali kepada diri kamu, ya. Menatap dalam artian apa tadi? Bisa jadi tentang penyesalan, bisa jadi karena mungkin masih ada perasaan begitu jauh dari kamu, ya memang akhirnya ujung-ujungnya membuat dia kehampaan, kesepian, atau hal-hal yang tidak enak untuk dia rasakan, ya. That ada keinginan untuk new beginning atau memulai awal mula baru lagi. Ada sesuatu yang dia sebentar ya, sorry, masuk anjing dari kemarin si Mami. Ya, ada sesuatu yang sebenarnya ingin dia perbaiki atau dia harapkan lagi dari kamu. Aku nggak tahu apa yang dia harapkan, apakah memang benar tulus cinta dan kasih sayang dia ke kamu ke dia, atau memang ada sesuatu pengharapan yang dia inginkan lagi, ingin bertumbuh, grow up lah katakan, ya. Dan di sini ada King of Cup, masih ada ketertarikan, ya.
Masih ada situasi kayak memang dia masih punya perasaan sama kamu, walaupun mungkin tidak sebesar dulu. Karena yang terlihat ada rasa malu, ya, ada rasa nyesal, ada rasa yang kayak dulu itu pernah menyakiti kamu atau membuat kamu tuh yang jatuh benar-benar sampai di titik terendahnya dalam diri kamu, dalam hidup kamu. Dia sadar akan hal itu. So, kalaupun dia masih memiliki perasaan, masih ada cinta, ketertarikan yang dia inginkan terhadap diri kamu, tapi ada pertimbangan dalam diri dia, kayak dia itu memang harus memperbaiki dulu. Entah ini attitude-nya, entah ini apa ya, tutur katanya tadi, karena di sini aku lihat banyak yang bermulut kasar juga, ya, atau tindakan-tindakan yang menjadi tuntutan kamu selama ini. Nah, disitulah ada pemikiran-pemikiran dalam diri dia, ya. Tapi jelas sekali di sini energinya dia ini pengen renewal, pengen terkoneksi lagi sama kamu, pengen baikan lagi, seperti itu. Karena apa? Karena tadi sudah ada kesadaran di dalam diri dia tentang kalau di lubuk hati terdalam dia tuh dia merasa bersalah sama kamu dengan tindakan-tindakan apapun yang dia lakukan selama ini atau selama kalian menjalin hubungan tersebut. Itu, ya. Kita nggak cek perasaan nih, perasaannya sudah ada King of Pentacle, King of Cup, dan ada The Lovers. Karena masih ada ketertarikan, masih ada chemistry. Tapi sorry tuh sih, beberapa di antara kalian mungkin ada yang seksual chemistry-nya yang kuat. Jadi ketertarikannya masih ke arah situ. Nah, ini tergantung kamu adanya di posisi mana. Ya, aku kasih pilihan. Kalau memang posisi kamu sedang menginginkan yang namanya ketulusan, maka hindari dulu tentang seksual chemistry-nya. Minta penjelasan ke dia sejelas-jelasnya. Tapi kalau menurut kamu memang misalnya ya hubungan ini kamu tahu nggak akan bisa sampai ke titik yang kalian harapkan berdua. Katakanlah hubungan ini just for fun aja atau hanya untuk senang-senang. So lanjut, ya. Kenapa enggak? Sama-sama senang, sama-sama nyaman, go on, nggak apa-apa, sah-sah aja. Ya, karena di sini memang nggak bisa lepas, tapi lebih ke arah kalaupun dia pingin balik, dia pingin kembali lagi sama kamu berbaikan, ada beberapa di antara mereka hanya ingin mengulang circle lama, yaitu circle toxic, yaitu circle yang sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa? Misalnya uang kah, seks kah, ini kah, itu kah? Kamu yang tahu posisi kamu sama dia ada di mana. Karena di sini aku lihat banyak di antara kalian juga yang memiliki pasangan dan dia memiliki pasangan atau salah satunya. Kenapa begitu? Berarti kan kamu sudah tahu dari awal tentang konsekuensi hubungan ini nggak mungkin bisa sampai ke titik berkomitmen. Selama hubungan ini masih baik-baik saja dan bisa bercocok tanam di sini. Kalau menurut kamu itu aman-aman saja, sah-sah aja, lakukan, lanjutkan. Kan tanggung jawab semua di tangan masing-masing, ya. Perkara dosa, pahala itu adalah urusan masing-masing. Tapi kalau menurut kamu menginginkan ketulusan, menginginkan satu komitmen, minta validasi yang jelas dulu dari dia. Jangan cuman karena dia merasa masih sayang, ada ketertarikan, dia pengen datang, main terima aja, tapi nantinya ujung-ujungnya mengulang circle yang sama. Itu karena banyak di tarot gambaran memang dia pingin balik lagi, tapi baliknya dengan versi apa? Itu adalah PR kalian. Kasih PR kan sama semesta kalian. Oke. Apa ini kok ada masuk ke sini satu? Sorry. Habis reading tadi agak kecampur mungkin. Oke, temanya kan tadi apa ya? Di lubuk hati terdalamnya ada perasaan bersalah ya. Dia merasa bersalah pada kamu. Atau di dalam lubuk hati terdalamnya dia masih memiliki perasaan sayang sama kamu. Mana sih yang cantik temanya? Seperti itu. Nanti aku pikir lah ya. Aku akan ambil energi terberat dari itu. Alasannya apa? Ya, kita cari tahu dulu ya. Di lubuk hati terdalamnya dia masih memiliki rasa sayang atau ketertarikan sama kamu. Gitu aja deh. Alasannya apa? Alasannya di sini ada Four of One, karena dia merasa stabil sama kamu. Nih, Four of One ada 2 ya. Dia merasa balance ketika bersama kamu. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The Hermit. Wah, sudah healing dia, sudah mendapat pembelajaran.
Kemudian di sini ada King of Swords. Wah, King of Swords, King of Swords. Kemudian di sini ada Page of Wands. Page of Wands juga ada. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Knight of Swords, ya, masih Gemini, Libra, Aquarius. Di lubuk hatinya masih ada rasa ketertarikan. Ya, alasannya apa sih yang membuat dia tertarik dan masih sayang sama kamu tadi? Karena dia merasa ketika sama kamulah dia balance, dia stabil, ya. Justru ya alasannya kenapa dia masih punya perasaan ketika justru sudah tidak bersama atau jauh, ya. Karena di sini ada pencerahan, ada space yang sudah dia dapatkan ketika dia tidak bersama kamu. Dia tercerahkan. Dia membuat satu perbandingan, dia membuat satu apa ya? Atau bukan satu, banyak sudut pandang lah katakan. Ya, dari satu kejadian yang dia tarik mata rantainya, tali rantainya, ya, akhirnya tertuju pada kamu. Ternyata ya, berapa banyak pun orang yang mungkin sudah hadir di dalam kehidupan dia, kamu masih the best one-nya. Gak heran kalau only you tuh. Ya, entah apa yang sudah kamu perjuangkan, entah apa yang sudah kamu korbankan selama ini ke dia, itu adalah sesuatu banget buat diri dia, ya. Kemudian di sini ada King of Swords, ya. Pembelajaran, ya. Mungkin dia selama ini sudah berpikir keras dari sisi ego dalam diri dia, dalam sisi keras kepala yang ada di dalam diri dia, ya. Akhirnya di sini dia kayak pernah mendapatkan satu benturan, pernah mengalami satu sisi gelap di sini, ya. Akhirnya flashback. Ya, katakanlah mungkin tadi ada judgment, kena karma nih, atau kena batunya, kena benturan, benjol-benjol mungkin, jidatnya kah. Jadi kayak flashbacknya ke masa lalu. Apakah aku melakukan segala sesuatu ini, atau apakah apesnya aku belakangan ini karena apa yang dia lakukan terhadap diri kamu itu. Atau di sini banyak penolakan-penolakan yang terjadi, atau ada hal-hal yang tidak dia terima dengan baik di luar sana. Dan akhirnya flashbacknya ke kamu. Sama kamu tuh dia ngerasa kalau kamu terima dia apa adanya, bukan ada apanya. Katakanlah dia pernah mengejar satu ambisi di luar sana, ya. Ketika mungkin berpisah dari kamu, bubar dari kamu, nih ada ucapan yang dia ucapkan, aduh, bubar sama kamu mah aku bisa dapat 1000 orang kayak kamu, 10 orang kayak kamu mah sebentar. Tapi nyatanya ketika dia berada di posisi itu, mungkin banyak hal-hal yang tidak dia sinkronkan atau tidak dia dapatkan. Mungkin yang dia suka, yang dia taksir, justru morotin dia, atau justru berharap hal-hal lebih dari dia. Sementara dia sama kamu aja banyak yang kamu berikan kepada dia. Akhirnya mungkin selesailah hubungan itu, ya. Ada juga yang udah bersama, malah mungkin dia yang kali ini dikontrol. Jadi kayak ada situasi yang berbalik arah ketika dia memperlakukan kamu seperti itu di masa lalu atau kemarin-kemarin, dia pun mendapatkan hal yang serupa. Kapok akhirnya. Kapoknya kapan? Udah, ya. Ada Page of Wands di sini, itu dia, ya. Ada energi memang pingin maju nih ke kamu karena memang memiliki ketertarikan, ya. Alasan dia, ya, masih memiliki rasa sayang, masih memiliki ketertarikan. Dia tahu tuh ada lilin lagi, tadi juga lilin. Kamu tuh yang mampu memberikan cahaya sama dia. Kamu tuh yang bisa memberikan penerangan. Kamu nggak tahu nih PLN-nya atau LPG-nya atau apanya, ya. Dia ngerasa kalau sama kamu tuh banyak dapat motivasi. Walaupun mungkin kemarin dia anggap nasihat-nasihat kamu, omongan kamu tuh kayak cerewet banget sih nih orang. Apalagi kalau dia adalah maskulin, jangan-jangan dia bilang, wah kamu nih kayak nenek lampir, cerewet kali, cutek banget gitu. Tapi justru ketika nggak bersama dia sadar, oh itu tuh semua adalah motivasi yang bagus. Ya. Di sini juga ada Knight of Swords nih. Lelah dengan pencarian, lelah dengan sesuatu yang dikatakan dia mungkin perang selama ini, entah sama dirinya atau sama sesuatu yang dia cari-cari, yang dia anggap mungkin ada hal yang lebih baik lagi di luar sana terlepas dari kamu. Tapi sepertinya pencarian dia nggak usai-usai, ya. Ada aja kurangnya. Karena apa? Ya tadi, dia nggak meletakkan satu pikiran dalam diri dia bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan.
Jadi dia pengennya more and more. Semakin dia mencari, yang terjadi adalah semakin dia merasa kekurangan-kekurangan. Akhirnya dia tahu dari sekian banyak tadi comparing yang dia lakukan, dia tahu bahwa oh cuman kamu nih yang benar-benar tulus sama dia. Makanya gak heran pingin datang lagi, masih ada ketertarikan, masih ada the lover sama King of Cup. Artinya ya memang dia tahu selama ini harusnya dia tetap stay sama kamu, sayang sama kamu, tidak menyia-nyiakan kamu. Nyesalah dia. Ya, oke, kita lihat yuk ada tindakan gak sih dalam waktu dekat. Ya, kita udah tahu nih kenapa dia masih sayang sama kamu, masih ada ketertarikan. Ada tindakan gak cuman gitu kan. Jangan cuman gitu-gitu di dalam hati dan pikiran tapi gak mau action. Ada two of one ya. Energinya ada mau datang tapi pelan. Aries, Leo, Sagittarius. Agak sedikit mempertimbangkan. Atau katakanlah tadi tentang persiapan, kematangan. Langkahnya sudah ada di sini. 2 step kalau aku lihat. Oke, tindakan apa lagi yang dia akan lakukan dalam waktu dekat? Di sini ada Ten of One. Wah, 3 kartu keluar semua Ten of One-nya ya. Ten of One. Tadi mana? Bottom of the deck-nya. Ten of One, Ten of One, Ten of One ya. Lagi memupuk keberanian atau lagi ingin menyingkirkan beban-beban yang menghalangi dia untuk maju. It's mean artinya masih butuh waktu ya, Ay, kalau kayak gitu. Apa yang harus dia singkirkan dulu nih gitu kan. Mungkin ada penghalang untuk maju ke kamu. Aku rasa penghalangnya kayak dia tahu banget sih tadi yang tentang menjadi tuntutan kamu. Misalnya kamu nuntut nih tanggung jawab atau nuntut janji, apapun yang pernah dia ucapkan. Ini untuk menuju ke situ dia harus bertanggung jawab ke arah situ. Dan dia tahu banget apakah tentang dia udah siap atau belumnya. Itu aja ya. Tentang keberanian. The Hierophant, ntar dulu ya, dia lagi masih dalam proses healing ya. Nanti kalau dia sudah siap, lambat laun dia datang ini kalau aku lihat ya. Taurus, kemudian di sini ada King of Coin ya. King of Pentacle maksudnya, sorry agak ngeblank aku. King of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Tindakannya apa ya? Ada sesuatu yang apa ya, kayak tentang bukan persiapan aja sih di sini ya. Tentang keberanian ya. Ini banyak yang ada sangkut paut sama hutang piutang kah? Jadi tentang action yang ingin dia lakukan nih, kayak dia harus membawa sesuatu yang pernah dia bawa kabur atau dia pernah bawa pergi. Katakanlah kalau memang ada hutang piutang yang pakai nama kamu atau memang hutangnya ke kamu, ketika mau datang ya dia harus balikin itu. Ada arah yang menggambarkan dia takut ditagih. Bukan sekedar tadi ya, bukan tagih tentang tanggung jawab atau apapun. Ini tentang ada sangkut paut yang tidak tuntas antara kamu sama dia. Dan ini jadi pemikiran dia. Kalau dia datang dia harus tuntaskan itu. Kalau enggak dia tahu kamu enggak bakal terima dia. Sebesar apapun sayang dia ke kamu atau pingin balikannya ke kamu, artinya ada yang harus dia lunasin di sini. Ya enggak tahu lah, bisa jadi hutang piutang ya, atau barang-barang yang mungkin ada yang diambil. Tapi kalau tentang janji tadi di sini, karena dia butuh keberanian menepis dulu atau membabat dulu apa sih yang menjadi hambatan atau halangan antara kalian berdua. Actionnya lemot nih, Ay. Tapi mungkin ada yang udah cepet ya. Oke, di sini ada High Priestess. So, saran aku jangan terlalu berekspektasi lebih. High Priestess, Hierophant sama aja energinya ya. Saat ini dia lagi benar-benar butuh healing dulu, butuh bebenah diri dulu, atau butuh menyendiri dulu, sembunyi di dalam satu gua. Nanti begitu dia ready, begitu dia siap ya, walaupun dia nggak sanggup nanti memenuhi janji dia atau PHP-nya dia selama ini, atau tidak mampu memenuhi, membayar kalau ada sangkut paut dengan hutang piutang yang berkaitan dengan benda apapun juga, ya dia akan datang kalau aku lihat. Tapi dia memang lagi benar-benar menarik diri di sini ya.
lagi benar-benar butuh pencerahan, lagi benar-benar banyak membalancing diri dulu. Aku lihat di sini ada niat action untuk tertuju kepada kamu atau tindakan. Cuman tadi dia harus selesaikan dulu rintangan-rintangan tersebut ya. Makanya aku bilang jangan berekspektasi dulu, jangan berharap lebih dulu. Kalau dia datang syukur, tapi juga kalian harus tahu sesuatu yang menggantung atau validasi yang belum jelas tuntaskan di awal. Jangan asal seneng dulu dia datang gujuk-gujuk, "Ayang pulang." Langsung piyuk-piyuk. Jangan yang kayak gitu ya. Kamu pulang mau apa? Kamu datang lagi mau apa? Ada yang harus diberesin nggak? Kalau cuma datang ngulang lagi, nanti aku sakit hati lagi, nanti aku kecewa lagi, nangis lagi di pojokan. Jelasin sama dia. Kalau cuma mau kayak kemarin lagi gitu-gitu aja, udah deh pergi lah gitu. Ya tuh laut luas tuh gituin. Oke, bottom of the deck energinya dia di sini ada strength. Tuh kan, dia lagi mengumpulkan power, dia lagi mengumpulkan kepercayaan diri untuk bisa meluluhkan kamu lagi. Karena dia tahu mungkin sekarang kamu udah berubah jadi singa. Kamu berubah sekarang jadi orang yang lebih kuat daripada sebelumnya. Itu. Jadi dia harus punya power dulu, keberanian dulu, atau kepercayaan diri minimal. Itu aku. Kita cek zodiak ya. Aku nggak ngecek perasaan, udah kelihatan tadi perasaannya masih cintong sama kalian. Masih unyu-unyu perasaannya. Kita lihat zodiak, ada Libra, ada Aquarius, ada Virgo, ada Gemini, ada Taurus, ada Pisces. Bottom of the deck-nya Scorpio. Ada M, ada J, ada O, ada I, ada H, ada V. Kemudian ada D, G, L, F, P, Y. Ada U. Kenapa kartunya letoy? Angka ada 11, 27, 24, 4, 21, 22, 2, 8, angel number, 222. Ada kestabilan, ada balancing, ada perbaikan walaupun slow motion, tapi ada satu perubahan nih dalam energi kalian, ya. Bisa bersama dia atau bisa untuk kalian sendiri. Ada stability. Kemudian ada 8, 3, dan 12. Bottom of the deck-nya 25. Kita baca buku. Aduh, bukunya ketimpuk. Ketimpuk. Aku tadi lagi bebenah, biasalah. Oke, kita masuk ke halaman 23. Cara terbaik melupakan ialah temukan orang yang membuatmu nyaman. Memang benar, move on paling gampang adalah ketemu orang baru. Jadi kalian terisi, ya. Kemudian berhentilah menjadi mode suara untuk manusia yang merindukan keheningan. Sebab paham paling dalam tidak bersumber dari suara paling kencang, melainkan hati paling tenang. Wow, dalam nih kalimatnya, maknai sendiri. Pendek-pendek kita baca 4 ya. Kemudian tidak semua di dunia ini bisa dibelai untuk menciptakan keindahan. Beberapa keindahan justru tercipta dari pukulan, pahatan, juga gesekan kasar. Sama seperti manusia, tidak semua manusia bisa dibelai untuk menciptakan cinta. Terkadang cinta tercipta dari kekecewaan, kesedihan, juga kemarahan. Ya, mengapa menangis begitu hikmat? Sebab tidak ada lagi luka yang akan harus dipertahankan untuk menyakiti hati. Itu kadang-kadang kalau kita ingin tahu sesuatu yang indah, kita harus nyebur dulu ke tempat yang nggak indah. Kalau kalian pingin bersih, pingin tahu cleansing atau segala macam, kalian butuh diceburin dulu ke lumpur. Nah, kalau dari lumpur berarti kalian butuh mandi. Saat mandi tuh kalian tahu, oh gini ya caranya membersihkan. Itu dia dari aku. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Bye.